Sebelum memulai pembahasan mengenai bukti-bukti keberadaan Allah dan pemeriksaan terhadap sifat-sifat ilahi, penting untuk menjawab pertanyaan penting dan utama ini, apakah manusia bisa mengenal Allah atau tidak? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Ini karena jika jawaban dari pertanyaan ini adalah negatif, maka segala macam diskusi dan wacana tentang teologi adalah sia-sia dan tidak berguna. Di sini, ada dua pandangan umum yang telah dikemukakan, yaitu pandangan yang mengiyakan dan pandangan yang menolak. Kaum rasionalis dan intuisionis menganggap Allah dapat diketahui dan jalan untuk mengenalnya terbuka bagi manusia. Akan tetapi, kaum sensasionalis dan literalis memberikan jawaban negatif terhadap pertanyaan di atas dan menganggap manusia tidak mampu mengenal Allah. Sekarang, kita akan memeriksa dan menjelaskan pandangan-pandangan ini. Kaum rasionalis merujuk pada kelompok pemikir yang telah menerima otoritas dan kredibilitas akal atau intelek dalam pengetahuan atau proses mengetahui mengenai prinsip-prinsip dan dasar-dasar rasional sebagai dasar-dasar pengetahuan. Mereka berpendapat bahwa tanpa mengakui secara formal intelek dan prinsip-prinsip rasional, tidak ada pengetahuan yang dapat dicapai tentang manusia dan bahkan pengetahuan indrawi dan eksternal didasarkan pada dasar-dasar rasional. Apalagi pengetahuan ilmiah empiris dan potongan-potongan informasi yang didukung oleh teks dan makna lahiriah wahyu. Bagaimanapun, para filsuf dan teolog di dunia muslim percaya bahwa Tuhan dapat diketahui melalui pemikiran rasional, meskipun ada perbedaan pendapat tentang batas kemampuan akal. Para pendukung sudut pandang ini telah menekankan bahwa mengadopsi cara rasional untuk mencapai pengetahuan tentang Tuhan dan memahami kebenaran metafisis bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan keahlian, bakat, dan kemampuan khusus. Jika tidak, hasil yang diinginkan tidak akan diperoleh dan dalam banyak kasus bahkan dapat menyebabkan penyimpangan. Al-Quran dan hadis-hadis mendukung metode ini. Di sini, kami cukupkan diri kami dengan mengutip ayat berikut ini yang menganggap perenungan atau tafakur terhadap sistem penciptaan sebagai salah satu karakteristik orang-orang yang memiliki akal atau ulul albab, yang karenanya mereka dipuji. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Surat Al-Imran ayat 190-191. Kaum intuisionis berpendapat bahwa eksistensi Tuhan dan realitas metafisik dapat diketahui oleh manusia, tetapi tidak melalui perantara akal dan metode refleksi atau tafakur dan intelek atau ta'akul, melainkan melalui perantara hati dan metode iluminasi atau isyraq, serta intuisi batin atau penyaksian atau syuhud batini. Beberapa intuisionis menganggap akal sama sekali tidak mampu mengetahui Tuhan, tetapi intuisionis lainnya tidak menganggapnya cukup meskipun mereka telah menekankan bahwa akal adalah esensial dan mereka juga mengakui kemampuannya sampai batas tertentu. Para mistikus muslim dan non-muslim menganjurkan metode intuisi mistik atau suhudul irfani dalam mengenal Tuhan. Meskipun dapat diterima dalam mengenal Allah dan memiliki fungsi yang penting, metode ini tetap membutuhkan metode rasional. Kedua, metode intuitif bersifat pribadi dan tidak dapat dibuktikan kepada orang lain, kecuali melalui metode rasional dan prinsip-prinsip filosofis. Untuk alasan ini, para mistikus dan filsuf besar telah menyoroti kebutuhan metode mistik akan metode rasional dan filosofis yang memiliki kondisi yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Mengenai kebutuhan mistik terhadap intelek atau ta'akul dan penalaran atau istidlal, Hakim Lahiji mengatakan salah satunya adalah jalan lahiriah dan yang lainnya adalah jalan batiniah. Jalan lahiriah adalah jalan penalaran atau istidlal, sedangkan jalan batiniah adalah jalan perjalanan spiritual atau suluk. Kaum sensualis adalah mereka yang menganggap cara mengetahui realitas hanya terbatas pada observasi dan eksperimen indrawi. Para cendekiawan dan filsuf seperti Thomas Hobbes,
Pierre Gassendi dan David Hume termasuk di antara para pendukung utama sensualisme. Gagasan bahwa persepsi indrawi adalah sumber dan kriteria pengetahuan telah menjadi produk utama dari aktivitas intelektual mereka. Karena persepsi dan pengalaman indrawi hanya melalui panca indera, maka eksistensi dan sifat-sifat Tuhan tidak dapat dibuktikan atau disangkal berdasarkan dasar-dasar sensualisme. Dengan demikian, mereka menentang kaum teis dan materialis, karena menurut mereka, tidak ada cara untuk membuktikan atau menyangkal dunia metafisik bagi manusia. Sekelompok ahli tradisi Muslim atau muhadisun tidak menganggap akal dan pemikiran rasional sebagai dasar yang otoritatif dan diperbolehkan dalam mengetahui agama. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui fakta-fakta agama, baik yang berkaitan dengan akar maupun cabang-cabang agama, adalah teks-teks kitab suci. Anbali dan Ahlul Hadis dari kalangan Sunni dan Akhbari dari kalangan Syiah menganut paham ini, dengan keras menentang diskusi-diskusi rasional yang filosofis dan teologis mengenai masalah-masalah keyakinan. Ada sebuah riwayat yang terkenal bahwa seseorang bertanya kepada Malik bin Anas, tahun 93 sampai 179 Hijriah, tentang makna bersemayamnya Allah di atas arsy, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Tempat bersemayamnya Allah di atas arsy telah diketahui. Bagaimana Allah bersemayam di atas arsy tidak diketahui. Mengimani hal itu adalah wajib, dan menanyakannya adalah bid'ah. Sufyan bin Uyainah yang wafat tahun 198 Hijriah, dilaporkan telah mengatakan bahwa sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran tidak boleh ditafsirkan dan tidak perlu dipelajari maknanya. Sekelompok ahbari dari kalangan Syipetik terbalik yang hidup pada abad ke-10 dan ke-11 Hijriah juga memiliki keyakinan yang sama. Dalam pengantarnya di kitab Al-Asfarul Arba'ah, Sadrul Muta'alihin atau Mula Sadra mengungkapkan penyesalan yang mendalam terhadap cara berpikir mereka, dengan mengatakan mereka menganggap bidah merenungkan masalah-masalah langit, ilmu ilahi dan ayat-ayat yang agung Al-Quran. Mereka menganggap sebagai penyimpangan segala sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan umum. Dari cara berpikir kaum akhbari atau literalis di atas, ada beberapa komentar, yakni, pertama, asumsi bahwa kebenaran-kebenaran surgawi harus diketahui melalui sarana dan kekuatan surgawi. Prinsip ini tidak memiliki kontradiksi dengan mengetahui kebenaran-kebenaran ini melalui akal karena akal juga merupakan elemen surgawi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, akal atau intelek merupakan bukti batiniah atau hujah batini Allah bagi manusia, sementara para nabi merupakan bukti lahiriah atau hujah dahiri. Kedua, dengan mengingkari pengetahuan rasional dan keabsahannya, maka tidak ada cara untuk membuktikan realitas syariat. Dalam hal ini, tidak ada tempat bagi Al-Quran dan Sunnah yang melaluinya kita dapat mengetahui prinsip-prinsip dan cabang-cabang agama. Ketiga, pemikiran rasional telah didorong dan ditekankan dalam Al-Quran. Al-Quran telah menggambarkan mereka yang tidak menggunakan akal sebagai binatang yang paling buruk. Bahkan Al-Quran sendiri ketika membuktikan ajaran-ajarannya, mendorong dan merangsang seseorang untuk menggunakan akal rasionalnya. Sebagai penutup, mari kita nyatakan sekali lagi bahwa intinya adalah tidak membatasi cara mengenal Tuhan hanya pada sarana dan metode rasional, karena seseorang juga bisa mengenal Tuhan melalui intuisi mistik atau syuhud. Dan setelah membuktikan keaslian wahyu, seseorang juga bisa mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal gaib melalui wahyu. Namun, bahkan keduanya didasarkan pada pengetahuan rasional, dan pengingkaran terhadap akal dan pengetahuan rasional sama saja dengan pengingkaran terhadap intuisi dan wahyu.